Sanggreni Slamet. Saya dari Prodi Sistem Informasi 2017 STM Krosma Karawang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai data mart. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi data mart. Data mart adalah suatu bagian pada data warehouse yang mendukung pembuatan laporan dan analisa pada suatu unit dalam perusahaan. Data mart hanya memfokuskan pada kebutuhan yang terkait dalam sebuah departemen atau fungsi bisnis. Jadi di sini, jika data warehouse memuat semua dan sesuai kebutuhan dari keseluruhan organisasi, maka data mart hanya memuat data spesifik saja atau sesuai kebutuhan per unit serta departemen saja. Dalam beberapa implementasi data warehouse, data mart adalah miniatur dalam data warehouse. Data mart sering digunakan untuk memberikan informasi kepada segmen fungsional organisasi. Contoh umum data mart adalah departemen penjualan, departemen keuangan, departemen persediaan, dan departemen manajemen tingkat atas. Menurut Connolly and Baker, data mart merupakan subset dari data warehouse yang mendukung kebutuhan informasi dari suatu departemen atau fungsi bisnis tersebut. Berikutnya ada hubungan data mart dan data warehouse. Data warehouse merupakan basis data yang menyimpan data saat ini dan data masa lalu yang berasal dari berbagai sistem operasional dan sumber lain yang menjadi perhatian penting bagi manajemen dalam organisasi dan ditujukan untuk keperluan analisis dan pelaporan manajemen dalam rangka pengembalian keputusan. Selanjutnya ada perbedaan data mart dan data warehouse. Yang pertama, data mart tidak mengandung data secara detail, sementara data warehouse secara detail. Yang kedua, data yang terdapat dalam data mart tidak lebih banyak dengan data yang terdapat di dalam data warehouse. Jadi di sini, jika data warehouse mencakup keseluruhan, sementara data mart hanya spesifiknya saja. Yang terakhir di sini ada model pengembangan data mart dan data warehouse. Di sini ada 6 model. Yang pertama ada top down tanpa user feedback. Aliran data pada model top down tanpa user feedback ini sangatlah sederhana karena tidak melibatkan user feedback. Yang kedua ada bottom up tanpa user feedback. Model ini merupakan kebalikan dari model yang sebelumnya, di mana beberapa dari top down memulai pengembangan dari atas. Model ini memulai pengembangan dari bawah, di mana data mart dibentuk dari data-data yang berasal dari berbagai sumber data. Yang ketiga ada paralel tanpa user feedback. Model ini merupakan modifikasi dari model top down, namun data mart tidak sepenuhnya bergantung kepada data warehouse. Yang keempat ada top down beserta user feedback. Di sini sejumlah data dari berbagai sumber membentuk data warehouse. Data warehouse menjadi pusat dari penggudangan data-data yang berasal dari berbagai sumber data tersebut. Yang kelima ada bottom up beserta user feedback. Mekanisme kerja pada bottom up beserta user feedback ini dimulai dari dibentuknya terlebih dahulu dua data mart atau lebih menggunakan data-data dari berbagai sumber, kemudian digunakan ETT atau Extraction Transformation Transportation untuk membantu pengumpulan data. Yang terakhir ada paralel beserta user feedback. Mekanisme kerja pada model ini dimulai dari penentuan aturan untuk model dari data warehouse ke data mart yang terbentuk dari data berbagai sumber data masuk ke data mart dan ke data warehouse. Mungkin cukup sekian penjelasan mengenai data mart dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.